Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sigit Setianto. Saya merupakan guru di SD Negeri 1 Gelagahwangi, Kabupaten Klaten. Selain itu, saya mahasiswa WPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini akan melaksanakan video praktek pembelajaran atau PPTing yang merupakan rangkaian dari rancangan pembelajaran yang terdiri dari beberapa perangkat ajar seperti RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, serta instrumen evaluasi. Berikut ini adalah video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Sekarang tepuk semangat. Coba Pak Guru pengen dengarkan tepuk semangat dari anak kelas 3 hebat ini. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ya, sebelum Bapak mulai, alangkah baiknya kita selalu bersyukur dulu ya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Karena anak-anak hari ini ya diberi kesehatan oleh Tuhan, dapat belajar ya sama Pak Guru. Di kelas sebelumnya Pak Guru akan mengecek kondisi dari anak-anak kelas 3 semua. Coba bangkit berdiri dulu ya, anak-anak berdiri. Ya, berdiri, kemudian cek kerapian dari pakaiannya, seragamnya dicek dulu, yang seragamnya masih keluar, bajunya dimasukkan, ayo. Rambutnya itu, kemudian yang itu rambutnya jambulnya tolong dirapikan ya. Iya Pak Guru. Biar rapi ya, disisir dulu. Kurniaji. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang boleh duduk kembali. Nah, hari ini Pak Guru terima kasih ya, sudah kelas, anak-anak sudah disiplin tepat waktu masuk di kelasnya. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan mata pelajaran pada hari ini. Hari Kamis, mata pelajarannya apa? Anak-anak ada yang tahu hari ini pelajarannya apa? Belum tahu ya? Oh, Bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia. Betul, wah tepuk tangan betul, wah keren. Pasti udah belajar semalam ya, betul sekali. Pelajaran kita ini tematik, yaitu tema 4, yaitu apa? Yang dari aku ya. Pelajari kemarin. Kamu tema berapa? Subtema 1 tentang pembelajarannya ke berapa? Ayo ke 1 ya. Maka dari itu, nah, karena tematik ya kelas 3, 4 yaitu apalagi bahasa Indonesia dan SBDP atau SBK ya, seni budaya. Nah, kemudian saya lihat ya, kemarin Pak Guru lihat itu anak-anak masih bingung ya tentang kalau sering ribut di kelas itu anak-anak sering tanya Pak Guru terus lapor. Nah, Pak Guru tidak menginginkan seperti itu lagi ya, harus mandiri. Kelas 3 itu harus mandiri, harus mandiri apa-apa ya di kelasnya, nggak boleh gurunya ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, ketua kelasnya siapa ya? Kelasnya Timbul Jaya, disiapkan. Siapkan Timbul Jaya, dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Siap di tempat duduk, siap. Gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Timbul. Nah, ini ya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini ya, Pak Guru harapkan anak-anak nanti membedakan antara kalimat saran dan kalimat apa? Kritikan atau bukan saran ya. Kemudian apa ya nanti menonton video, nanti Pak Guru akan lihatkan video di situ, okay? Kemudian nanti anak-anak bisa mencermati di situ dan bisa menemukan apa itu kalimat saran.
melalui alat peraga yang Pak Guru nanti bawa ya, Pak Guru praktekkan, nanti anak-anak bisa membedakan mana ini ya kalimat saran, mana yang bukan, seperti itu. Kemudian melalui bacaan anak-anak bisa ini ya menentukan, oh ini ya kalimat saran bacaannya yang tek berapa, nah seperti itu. Selain itu anak juga nanti belajar matematika juga ya, matematika tentang apa itu operasi hitung ya, operasi hitung campuran, yaitu tentang apa nanti penjumlahan ya, penjumlahan dan menentukan apa hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, kemudian yang Pak Guru harapkan lagi setelah itu apa, anak-anak juga bisa apa nanti bisa menyanyi ya, menyanyi itu adalah salah satu bentuk apa perasaan sukacita anak-anak. Nah itu, nah kira-kira Pak Guru tanya dulu, hari ini anak-anak tadi siapa yang diantar orang tuanya sekolah, diantar siapa ya yang diantar ke sekolah? Saya enggak, Pak. Oh, Nadia ya, Nadia diantar pakai Saya apa? sendiri. Pakai sepeda. Pakai motor. Ya, ada yang sendirian tidak diantar? Iya, Pak. Ada, Pak, saya, Pak. Ada. Nah, aduh, gitu ya. Nah, apa? Berarti kalau diantar orang tua itu menandakan kalau orang tua itu apa? Ayo, ada yang tahu kalau diantar orang tua menandakan orang tua itu Sayang. Ya, Sayang, itu bukan hanya Pak. dicium ya, tapi sayang itu ya diantar ke sekolah seperti itu. Tuh. Perhatikan. Nah, rasa bentuk sayang anak-anak kita apa? Rasa bentuk sayang anak kita apa? Terapkan dalam lagu ini ya, supaya nanti anak-anak lebih apa? Bergembira, bersemangat untuk mengikuti pelajaran Pak Guru. Semuanya harus nyanyi ya, sambil tepuk tangan anak-anak supaya semangat. Siap ya? Siap. Sudah siap anak-anak? Siap. Oke ya. Bentar. Yo, siap menyanyi. Satu, sambil tepuk tangan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Nah, ini ya. Ayo tepuk tangan. Jika ibuku tua nanti, jika ibuku tua nanti dan putri dan aku jaga ibuku hanya ya, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu tadi. Apa judulnya ya? Jika ibu ketua. Ibu tua nanti. Jika ibu tua nanti. Nah, itu tadi liriknya apa? Menandakan kalau kita itu Orang harus sayang tua. dengan siapa? Orang tua. Kita ya harus sayang. Kemudian juga orang tua itu juga sayang sama kita juga, gitu. Jadi orang tua itu kalau sayang sama kita itu adalah hak kita ya, mendapat kasih sayang orang tua ya. Kemudian kewajiban kita apa? Sama orang tua kalau udah sayang sama kita. Menghormati. Iya, menghormati, menyayangi, tidak boleh nakal sama orang tua ya, harus patuh seperti itu. Nah, kemudian hari ini kan Pak Guru akan apa? Kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, kalimat. Tadi sebenarnya anak-anak sudah mengucapkan kalimat saran di lagu tadi ya.
Katanya harus apa? Harus patuh orang tua, patuhi ibumu, patuhi bapakmu, ibu sayangilah orang tuamu. Nah, itu adalah sebenarnya sudah tahu apa itu kalimat saran. Nah, sekarang kita akan mendalami lagi kalimat saran itu. Nah, maka dari itu ini Pak Guru akan jelaskan tentang kalimat saran itu apa ya. Sudah kelihatan anak-anak? Ya, Pak. Ya, tadi kita belajar tema 4 ya, tentang kewajiban dan hakku. Nah, kalimat saran itu ada yang tahu? Coba, saat kita sudah tahu ya, menyayangi Bapak. Nah, kalimat saran itu apa kira-kira? Anak-anak tahu nggak? Tahu tidak itu? Timbul tahu tidak itu kalimat saran? Tahu, Pak. Itu Ayo, nyuruh Pak. Ayo, Pak, saran. Timbul. Iya, Pak. Oh, menyuruh. Ada lagi? Iya. Kalimat saran itu memberi Selain itu masukan, apa? Pak. Memberi masukan. Iya. Iya, boleh bisa. Nah, kalimat saran ya di sini kalimat saran yaitu apa? Kalimat saran itu adalah apa? Yaitu masukan ya atau pendapat yang disampaikan untuk apa? Seseorang dalam suatu masalah. Nah, saran, memberikan saran ya, memberikan saran. Kemudian nah, ini Pak Guru ada bacaan. Sudah kelihatan bacaan? Coba salah satu Tulisannya kecil, Pak. salah satu dari anak-anak Pak Guru. Siti, ayo dibaca Siti. Iya, Pak. Dan yang ada di Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan Hilang. hilang, Pak. Hilang. apa Bu? Apa ini anak-anak hilang Iya, ya? Pak. Hilang terusnya. Udah kelihatan? Iya. Saya lanjut ya, Pak. Ya, Siti. Ayo lanjutkan tadi. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Siti. Tepuk tangan buat Siti ya. Terima kasih. Membacanya sudah lancar, bagus. Nah, ini tadi yang dibacakan oleh Siti, teman-teman kalian ya. Tadi menyimak ya, teman-teman ya. Dari yang lain. Nah, yang dibacakan Siti tadi adalah rahasia anak pintar. Ya, kita harus menjadi anak yang pintar ya. Jadi anak yang pintar dengan jadi anak bandel. Ya, Pak. Nah, itu. Coba sekarang dari apa yang sudah dibaca Siti, coba cari mana yang kalimat yang menyarankan sesuatu. Ayo, ada yang tahu kalimat mana itu? Itu, Pak. Ayo, Yani, ayo. Ya. Dengarkan saat guru Oh ya, menjelaskan. 100 pinter nih. Dengarkan saat guru menjelaskan. Ada lagi selain itu? Selain kalimat itu? Iya, Pak. Ada yang berani menjawab? Kerjakan tugas tepat waktu. Nah, kerjakan Elinda, tugas. Tugas tepat waktu. Ya, betul sekali. Oke. Kemudian ada lagi? Masih ada apa atau sudah habis itu? Saya Pak, masih ada. Saya Oh Pak. ya, Narsia. Banyaklah membaca dan berlatih. Ya, betul sekali. Habis atau masih Haji, ada? Ayo, coba masih jawab. ada. Oke, Haji, jangan ngantuk.
Ya, Apa ada. itu Kurniaji? Bertemanlah dengan banyak orang. Ya, betul. Nah, dari beberapa kalimat yang sudah disebutkan dan dijawab teman-teman kalian tadi, sudah betul ya. Nah, ini berarti kalimat sarannya sudah tahu di mana letaknya, yaitu yang pertama tadi apa? Dengarkan saat guru menjelaskan. Nah, kira-kira supaya apa? Kalau dengarkan guru menjelaskan itu supaya apa kita mendengarkan penjelasan guru? Biar paham. Biar paham, biar ngerti ya. Nah, kemudian yang kedua tadi jawaban dari siapa ya? Apa? Kerjakan tugas tepat waktu. Nah, supaya apa kira-kira? Kok kerjakan tugas tepat waktu? Biar apa? Supaya Apa kira-kira? Iya. Biar Nggak dihukum, Pak. Oh iya betul. Nah itu tadi ya. Jadi kalau lihat di teks bacaan ini kalimat saran adalah apa? Kira-kira ada yang tahu? Tadi sudah betul ya. Kalimat yang berisi nasihat atau ide ya untuk seseorang supaya orang ya supaya melakukan sesuatu lebih baik lagi ya. Nah, tapi kalau di sini Pak Guru misalkan contohnya itu Kurniaji itu ya. Nah, itu namanya jangan ribut. Kalimat saran atau larangan, Pak. Larangan. Perintah. larangan? Kalimat Ya, sekali ya. Itu timbul itu kok bau sih? Itu kalimat apa? Saran atau kalimat kritikan itu? kritikan, Pak. Kritikan ya. Ya. Jadi beda ya antara kalimat saran kalau saran ide atau masukan supaya untuk apa? Melakukan sesuatu. Tapi kalau kritikan itu hanya mengkritik ya, menyalahkan gitu ya. Itu ya, saya jangan itu cuci muka dulu San. Nah, Iya, Pak. itu adalah kalimat kritik ya, mengkritik. Nah, kemudian kalau sudah berarti tahu, kalau mengkritik mengejek, Pak. ya mengkritik itu bukan mengejek tapi apa ya? Lebih ke menyalahkan tapi tidak memberi solusi ya, menyalahkan saja. Ya kayak tadi kan timbul kamu nggak mandi. Nah, itu hanya menyalahkan, kok bau sekali seperti mengejek ya. Okay. Nah, tapi kalau sarannya lebih apa? Lebih sopan, bahasanya lebih halus, lebih perasaan. Ada teman-teman ya, kalau anak-anak nanti menasihati temannya, nggak boleh sambil apa? Dengan kata-kata yang tidak sopan ya, harus yang bagus, yang sopan. Nah, itu. Kemudian di sini Pak Guru. Nah, di sini Pak Guru juga mau menyontohkan. Kan tadi sudah ada bacaan ya, Pak Guru sendiri bacaan menyontohkan ini, ya. Ini bukan sulap ya. Jadi perhatikan ini anak-anak ya. Contohnya Pak Guru ini ya, hilang ingatan atau gimana gitu, terus kemudian apa? Saking emosinya Pak Guru menyobek-nyobek kertas gini, Pak Guru buang ya. Sembarangan di kelas gini ya. Nah, itu kira-kira ada yang tahu sarannya gimana supaya Pak Guru tidak membuang sampah berserakan seperti itu? Ada yang tahu tidak? Buangan sampah pada tempatnya. Memberikan saran. Ayo Kurniaji jawab, ayo gimana tadi Pak Guru kok membuang sampah dengan menyobek-nyobek kertas dibuang di laci meja atau di lantai itu? Gimana Kurniaji? Caranya untuk Pak Guru gimana ini? Sebaiknya Pak Guru membuang sampah di tempat sampah. Ya. Wah, ya betul sekali. Tepuk tangan buat Kurniaji. Semakin lama semakin pintar ya Kurniaji ini. Kemudian ini misalkan Pak Guru juga nih pagi-pagi nunggu anak-anak belum masuk, ini Pak Guru sedang apa ini anak-anak? Merokok. Anak-anak. Boleh, Pak. Ngemut permen. Boleh nggak kalau di boleh kalau di kelas kayak gini? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya, tidak boleh ya. Karena apa? Merokok itu mengganggu kesehatan dan juga apa? Tidak baik untuk dicontoh. Nah, itu. Sarannya apa ya? Sarannya dari Herlin. Ayo Herlin jawab. Kira-kira saran untuk Pak Guru apa ini supaya nggak ngerokok ini? Katanya tidak baik tadi. Iya, Gimana? Pak. Pak, jangan merokok ya. Nanti pita suaranya rusak. Oh iya. Oh iya, betul. Ada lagi yang menyarankan rokok di kelas itu supaya Pak Guru nggak apa anak-anak ini dilihat. Pak Guru. Saya, Pak. Saya Pak Guru. Ayo Kurniaji apa? Pak, sebaiknya Pak Guru jangan merokok.
karena untuk apa? Supaya siap. supaya hati harus dijaga. Terima kasih Siap, Kurniaji dan terima kasih Herlin sudah mengingatkan ya, sudah menyarankan Pak Guru. Nanti Pak Guru akan ini berhenti merokok ya. Ini nanti nggak ngerokok lagi ya, dibuang. Nah, itu ya. Kemudian Pak Guru di sini punya alat apa? Kan tahu kagak. Nah, tadi kalimat saran, tapi Pak Guru masih belum puas ini anak ini sudah tahu benar apa belum ya? Nah, kira-kira nanti kan sudah membedakan tadi katanya kalau wah timbul nggak mandi karena ini ya bau ya. Nah, itu kritikan katanya. Nah, di sini Pak Guru akan apa? Pak Guru akan ya membagi anak-anak di sini kan ada 26 anak di kelas 3. Kemudian membagi kelompok ya, membagi kelompok. Satu kelompoknya ada 5 peserta. Harus dicampur ya, tidak yang laki-laki sama laki-laki. Campur ya, nanti berdasarkan apa? Ini bagikan kelompok yang Pak Guru. Di sini ada 26 berarti ada 5 kelompok, satu kelompoknya ada 5 sampai 6. Ya, enggak. Jadi kalau Pak Guru campur dengan perempuan Kurniaji harus mau ya. Jangan ini ya, bandel. Kemudian ini ya, Pak Guru sudah menyiapkan ini apa ya? Nah, nanti kelompoknya Pak Guru bagi ada 5 yaitu kelompok religius, kelompok jujur, toleransi, disiplin dan mandiri. Nah, nanti ketua kelompok satunya Kurniaji. Kelompok 2-nya ketuanya Siti, kelompok 3-nya Sofia Uswa ya. Ingat-ingat ya. Ini Pak Guru sudah membuatkan kartu ya. Kartu, ini kartunya ya. Nanti kartunya ini berisi apa itu? Kartunya ini berisi kalimat saran atau kalimat yang kritik tadi ya, yang belum bukan saran nggih, yang kalimat kritik. Nanti setiap kelompok Pak Guru bagikan acak ya ini. Nanti kalian tugasnya apa? Tugasnya memilih di antara satu yang Pak Guru bagikan untuk di apa? Ditampilkan depan untuk maju ke depan perwakilan atau kelompok atau salah dua peserta kelompok masukkan kartu apa yang sudah Pak Guru bikin ini ke papan apa itu saran nggih. Papan saran nih. Papan sarannya bentuknya seperti ini nggih. Tuh. Nah, papan sarannya ini ada apa namanya? Kantong ya. Kalau yang kalimat saran nanti dimasukkan di yang warna hijau ya, ini. Oke, kemudian yang kalimat bukan saran dimasukkan ke dalam yang kantong warna merah di sini ada tulisannya. Nah, itu tugas kelompoknya ya. Ya, baiklah. Misalkan ini contohnya seperti ini. Kurniaji maju ini ya, Kurniaji maju. Terus sebaiknya kalian kalau mengerjakan piket dengan ikhlas agar kelas semakin bersih. Itu menurut kelompok 1 masuk di kalimat saran atau kalimat bukan saran? Kelompok 1. Saran. Kalimat apa? Saran. Oh ya, kalau kalimat saran ini ya dimasukkan perwakilan dari kelompok 1 memasukkan kalimat saran. Kalau ini kemudian kalau misal bajumu ini jelek sekali, sepertinya bajumu ini kurang pantas dipakai. Kalimat saran atau kalimat yang kritikan? Ayo. Kelompok 2. Kritikan. Kalau kritikan dimasukkan di mana? Yang kantong berwarna merah. Nah, selanjutnya seperti itu terus ya. Nanti kartunya ini dibaca satu-satu. Ya, Pak Guru beri waktu 5 menit untuk membedakan kalimat saran dan kalimat kritikan ini ya. Sampai nanti penuh ya, di sini penuh. Nah, ini di sini penuh. Seperti itu. Ini juga dikasih. Nah, kemudian nanti setelah itu Pak Guru akan ngecek. Kemudian Pak Guru akan ngecek sepertinya ini sudah semua ini ya. Semua kelompok sudah maju ya, sudah maju ke depan, sudah membedakan antara kalimat saran dan kalimat kritik. Nah, coba sekarang Pak Guru akan cek ya.
Kira-kira benar nggak ini pengertiannya kalimat saran atau sekarang dari kelompok 1 saya cek dulu ya Pak Guru, cek ya tadi ya. Nah, ini di sini sebaiknya kalian membuang sampah sembarangan. Sebaiknya kalian jangan membuang sampah sembarangan supaya kelas saran atau kalimat kritikan ya. Saran. Saran. Oh, saran. Berarti betul ya. Jawabannya udah betul. Kemudian ini di kalimat saran, di kalimat saran. Suaramu jelek sekali, sebaiknya kamu nggak usah menyanyi. Nah, itu betul nggak di kalimat saran? Betul apa salah? Salah. Salah ya, harusnya di mana? Diletakkan di Kritikan. ya, nah, seperti itu ya. Ya anak-anak ya nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sampai 5 ya, sudah menyelesaikan membedakan antara kalimat saran dan kritikan. Ya, kemudian di sini Pak Guru punya gambar ya. Tadi kan tentang apa? Aku di rumah ya. Kalau di rumah itu tentunya kita pasti banyak kegiatan, betul enggak? Di rumah pasti kita banyak kegiatan. Apa saja itu? Nah, kegiatannya yaitu ada apa aja kegiatan di rumah itu, coba sebutkan. Kegiatan di rumah itu apa saja? Kalau anak-anak pulang sekolah itu biasanya ngapain di rumah? Bermain, Pak. Iya, main semua. Ada yang bantu-bantu orang Tidur. tua. Ada yang tidur siang. Siang. Ya, karena udah capek sekolah, tidur siang itu perlu juga ya. Ya, Pak. Nah, ini. Sekarang Pak Guru ada gambar di sini. Tunggu dulu, Pak Guru akan tampilkan gambarnya. Nah, ini anak-anak perhatikan. Ini adalah contoh kegiatan ya, contoh kegiatan di rumah. Biasanya seperti ini ya. Ada yang di sini Sutriani, Pak Guru tanya, kalau di rumah sering membereskan tempat tidurnya? Ya, Pak. Sering. Apakah kelas 3 masih ada yang ini ngompol di itu? Enggak ya? Enggak, Pak. Semoga enggak, harus mandiri ya. Udah kelas 3, udah besar. Nah, sekarang Pak Guru tanya sama Uswa, apakah sering menyapu di rumah Uswa? Kadang-kadang Pak, bantuin ibu nyapu. Oh ya, bagus. Oke, anak yang rajin. Kemudian ini Narsia, apakah sudah bisa mencuci sendiri piring yang kotor? Iya Pak, biasa mencuci piring sendiri. Masalahnya di rumah ditinggal kerja Oh Pak. iya, mandiri ya. Pulangnya sore. Ya, wah mantap ini. Pak. Narsia ini mandiri sekali. Kalau piring itu, Pak, yang bibi Pak, bukan aku. Apa itu? Pembantu. Bibi apa? Yang ada yang kerja di Oh, rumah. waduh, Pak, nggak boleh bukan- gitu, nggak boleh manja-manja ya. Sophia harus mandiri, bukan mandi sendiri, tapi mandirinya mandiri dalam apa? Mencuci baju, mencuci piring, menyapu. Ini harus bibinya ya. Ya. Nah, ini kira-kira, nah, kenapa kok harus dirapikan tempat tidurnya? Gambar pertama dilihat, kenapa kok tempat tidurnya harus dirapikan? Supaya apa? Supaya rapi. Supaya tidak tidurnya tidak. Kemudian, ini kenapa kok harus disapu? Halaman rumahnya kenapa harus disapu? Supaya bersih, Pak. Supaya bersih, Supaya supaya sehat. Anda bersih, ya. Bersih. Sehat, betul. Yang gambar 3, Timbul jawab itu, kenapa kok harus dicuci piringnya? Kenapa nggak ditumpuk 1 minggu gitu? Ayo Timbul, mana ini? Nah, biar putih Pak, Biar putih. biar bagus. Oh iya, biar bersih bukan putih ya. Besok kalau putih, Pak Guru aja kali itu dibersihkan pakai batu itu bisa putih Timbul. Nah itu ya. Jadi ini tadi gambar yang sudah Pak Guru tampilkan. Nah itu adalah juga sarannya, termasuk kalian sudah membuat kalimat saran yang pasti sebaiknya kamarnya supaya tidak kotor.
Gambar kedua itu harus disapu supaya piringnya bersih, maka harus dicuci. Nah, itu adalah salah satu contoh kalian anak-anak sudah membuat kalimat saran yang baik. Nah, itu. Kemudian ini sekarang coba diperhatikan. Pak Guru ada gambar lagi di sini. Nah, ini ada gambar. Ini gambar apa ini? Kamar yang berantakan. Gambar apa itu? Yang Kamar berantakan. Oh ya, kamar yang berantakan. Kira-kira kalimat saran apa yang tepat untuk menyarankan pemilik kamar ini supaya apa kamarnya berantakan ini? Ada yang tahu? Sophia, ayo jawab. Sophia, mana suaranya? Apa Pak? Itu ada gambar apa itu yang Pak Guru tampilkan itu? Itu kayak gambar kayak gitu kamarnya. Sophia itu loh. Besok nggak boleh kayak Kotor gitu ya. banget. Coba sekarang Siti ya, apa itu gambarnya berserakan itu apa kamarnya? Sarannya gimana Siti? Kalau melihat sarannya bersihkanlah kamarmu supaya terlihat rapi dan tidak ada kuman. ya, wah, hebat Pak Guru acungi jempol ya. Berarti udah paham ya. Nah, itu adalah contoh kalimat saran ya. Tidak hanya mengkritik, kalau kritikan dari kamar tadi gimana itu kritikannya itu? Kamarnya jelek. Ya, Pak. Wah, itu kamarnya jorok sekali gitu ya. Jorok sekali, jelek sekali, kotor. Tapi tidak ada solusinya. Itu namanya mengkritik saja, bukan menyarankan ya. Nah, kemudian di dalam kelompoknya ya, jangan kembali ke tempat duduknya masing-masing, masih dalam kelompoknya tadi. Sekarang Pak Guru akan memberikan LK dari 5 kelompok itu kelompok masing-masing. Ya. Yo, persiapan, disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan alat tulis yang lain, pensil, terus itu ya Pak, pulpen. Nah, ini nanti Pak Guru akan membagikan yaitu LKPD itu apa? Lembar kerja peserta. Nanti anak-anak harus bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Nah, ini Pak Guru akan bagikan setiap kelompok mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini ya. Ya, kelihatan anak-anak. Kelihatan. Nah, ini LKPD-nya ini yaitu tuliskan nama anggota kelompokmu. Nanti tugasnya setiap anggota kelompok menuliskan ini. Boleh sekretarisnya, boleh ketuanya, ditulis nama kelompoknya. Kemudian tuliskan kalimat saran berdasarkan gambar. Ini kan ada gambar. Nah, ini ada gambar 3 gambar. Kemudian yang kanan itu ada kotak itu ditulis kalimat saran yang ya toh. Yang contohnya itu gambar pertama ada gambar apa itu? Dapur ya? Atau gambar apa itu ya? Iya, dapur. Dapur itu. Nah, Habis ada pembunuhan apa itu Pak? Merah-merah. lantainya itu ini ya, kotor sekali ya. Itu mungkin itu merah timbul masuk Pembunuhan. rumah nggak terkandal itu. Kemudian, nah, Tragedi pembunuhan. yang kedua itu apa? Gambar apa? Yang kedua gambar ruang tamu. Ruang tamu yang berserakan sangat. Ruang tamu ya. yang berserakan. Biasanya anak-anak seperti itu ya. Anak-anak balita itu ya. Kemudian yang ketiga itu apa itu? Buang sampah sembarangan di halaman rumah. Halamannya kotor. Halaman rumah, ya. Ya, dalam nanti kasih waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikan LKPD ini. Kalimat saran bagaimana yang tepat. Nah, dari ketiga gambar itu. Nah, yuk dikerjakan. Pak Guru akan keliling sambil memantau ya. Ini sudah selesai, tidak boleh mengantuk. Ya, Pak. Udah mandi Udah. belum tadi kok ngantuk itu? Siang sudah. Anak-anak kalau haus boleh minum ya, sambil minum boleh. Boleh, Pak.
Jangan ditahan. Iya, Boleh, tapi boleh minta timbul. timbul nggak boleh. Tetap ini sebagai ketua kelompok ini teman-temannya ya dikoordinasi supaya selesai mengerjakan tepat waktu. Siap, Bapak. Ya, ya waktunya 32 menit lagi. Ini kalimat saran yang Pak Guru tampilkan. Sudah? Sudah. Ya. Sudah, Guru. Sudah ya. Sudah, Pak. Sekarang Pak Guru akan meminta perwakilan dari salah satu kelompok atau perwakilannya ya. Untuk ini, coba ini ya. Ini kemana ya? Dari tadi nggak ada suara, Sri. Oh ya, Sri, itu Nih, Pak. apa coba gambar satu itu kalimat saran yang tepat apa, Sri? Yang itu Yang nomor gambar 1 dapur. tadi sebaiknya lantainya disapu ya. Iya, betul ya. Jawaban sih betul apa enggak, teman-teman? Anak-anak yang lain? Betul. Betul. Wah, betul ya. Tepuk tangan buat Sri. Kemudian Terima kasih, kelompoknya Pak. timbul, mana suaranya? Kelompok timbul. Halo, 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 halo. Kalimat saran yang tepat apa? Yang gambar kedua timbul. Sebaiknya kotoran itu dibersihkan. Sebaiknya kotoran itu dibersihkan ya, dibereskan ya. Betul ya. Nah, terus yang ketiga, terakhir ya. Ini yang supaya tidak ngantuk. Suryani, ayo jawab. Ya Pak, sebaiknya sampah yang berserakan itu dibersihkan dan dimasukkan ke tempat sampah. Ya, betul 100 tepuk tangan. Kalian hebat-hebat semua ya. Kelompok Pak Guru kelas 3 ini hebat-hebat semua. Keren. Nah, kemudian ya, di sini nanti kalian kalau sudah tahu tentang apa itu kalimat saran ya, kemudian Pak Guru akan membagikan sebuah ini ya. Kalian harus mempunyai hasil karya ya. Hasil karya itu apa? Sesuatu yang bisa diwujudkan. Nah, kan tadi sudah tahu. Nanti kita untuk menghias kelas kita ya dari kelompok tadi nanti Pak Guru akan bagikan yaitu namanya pohon. Nah, pohon saran. Bentuknya pohon tapi nanti daunnya ada saran-saran dari kalian tadi ya. Nah, masing-masing kelompok nanti menghias sebagus mungkin ya. Ini Pak Guru sudah siapkan yaitu ini pohon sarannya ya, ini. Pohon. Wah, bagus. Nah, nanti itu tugasnya anak-anak nanti ini ya nanti menggunting bentuk daun seperti ini ya. Nah ini bentuk daun seperti ini kemudian ditempelkan, dituliskan dulu ini ya kalimat sarannya, dituliskan dalam bentuk daun ini. Ada yang menuliskan, ada yang menggunting, ada yang menempel nanti ya. Jadi supaya satu kelompok itu bekerja sama ya, tidak boleh hanya satu aja yang pinter. Nah, yuk ditulis dulu pakai pulpen kalimat saran. Kemudian ditempel di sini, ditempel di sini. Nah, contohnya gitu pakai lem. Kemudian nanti sampai banyak, sampai pohonnya rimbun ya, sampai ini tangkai-tangkai ini pohon ini ya, itu nanti ada ininya semua. Ada apa namanya? Ini ya. Paham ya anak? Paham anak? Ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Ya, kalau sudah paham Pak Guru beri waktu sekitar 10 menit. Nanti Pak Guru akan cek ya, akan keliling kelompok siapan dalam membuat proyek yang akan ya dibuat. Ayo ya, sekarang kerja. Semuanya kerja, tidak boleh ada yang diam berpangku tangan, harus saling kerjasama ya. Nanti yang bagus sendiri hasilnya Pak Guru kasih hadiah yang juara 1, 2, 3-nya. Oke. Yo. Izin ke belakang, Pak. Oh ya, boleh Kurniasi silakan. Ayo, anak-anak bekerja semua. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan kelompok 1? Ada kesulitan tidak? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 ada kesulitan? Boleh ditanyakan Pak Guru kalau ada kesulitan dalam membuat proyek. Yaitu kalimat saran. Semua ada kesulitan? Kelompok tidak ada.
Paling akhir kapan Nak Guru buatnya itu? Apa itu Timbul? Paling akhir kapan buatnya proyek kalau itu proyek? Oh, hari ini harus jadi ya. Gampang kan, tinggal nempel, gunting ya, gunting. Ya, jadi nanti bisa dipajang di kelas ya. Besok tampil kelasnya udah beda dengan ini ya. Banyak tempelan. Gimana? Sudah? Sudah. Pakai nama tidak, Pak? Kalau sudah, ya dikasih kelompoknya dikasih nama. Misalkan 5 anak, 5 siswa ya berarti 5 siswa dikasih nama 5 siswa. Nah itu Siti. Tadi udah Pak Guru jelaskan. Ada yang ditanyakan lagi, ayo. Ada yang belum paham? Supaya nanti hasilnya ini ya maksimal ya. Hasil karya dari anak-anak kelompok ini. Ayo sudah ya. Ya waktunya habis. Nah, waktunya sudah habis. Ini Pak Guru akan mengecek satu persatu dari apa yang akan Pak Guru nilai, yaitu dari kerapiannya, dari kalimat yang dibuatnya, apakah dengan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Tadi kan Pak Guru sudah menjelaskan dulu ya langkah membuat kalimat saran tadi kan apa? Menggunakan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Lagi terus menggunakan bahasa seharusnya, sebaiknya, baiknya, kemudian lebih baik, kemudian semestinya. Nah itu juga merupakan kalimat saran ya. Kalau kalimat kritik tadi tidak memakai bahasa yang sopan ya, lebih apa, menyakiti hati ya, lebih ini ya, bahasanya kurang sopan, menyakiti hati perasaan orang lain. Nah itu namanya kalimat kritikan. Oke. Itu ya, saya akan mengecek dulu. Pak Guru akan mengecek dari hasil yang sudah dikumpulkan kelompoknya. Ini Pak Guru sudah mengecek punyanya ini ya, punyanya kelompoknya Sophia. Sophia, mana itu Sophia malah pergi ke mana? Kamar mandi belakang Oh Pak. ya, ayo tidak ramai sendiri Sophia. Tidak ramai sendiri, duduk yang rapi, tenang ya Sophia. Oh ini sudah Pak Guru cek ya, sudah Pak Guru cek. Ternyata hasilnya paling bagus di antara yang lain. Jadi kelompoknya Sophia, kelompok 3 ini paling bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Sophia pintar. Ya. Ini karena tadi sudah terbaik ya. Terus kemudian kelompok juara 2-nya adalah Asri ya, kelompok Asri juara 2. Ya, karena masih ada kekurangan tadi ya, belum selesai mengerjakan, langsung dikumpul aja dia. Juara 2-nya ini hadiahnya untuk kelompok 1 ini ada dari Pak Guru, ini adalah apa ini? List ya. Ya, untuk list. Ya. Kelompok yang juara 2 ini warna hijau, dibagi untuk temannya. Ya. Makasih Pak Sigit. Kemudian kelompok dari itu, kelompok juara 3-nya Pak Guru umumkan juara 3 dari pembuatan proyek tadi, yaitu kelompoknya Sinta dari Adi Murung. Ini supaya apa ya, tersenyum lebar, ini Pak Guru kasih hadiah pulpen ya. Hore, terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dengan apa yang sudah Pak Guru berikan hadiah tadi menjadi penyemangat ya, menjadi penyemangat anak-anak. Yang kedepannya nanti akan diadakan lomba lagi. Jadi nanti ada hadiah yang lebih menarik dari Pak Guru. Tentunya anak rajin belajar, rajin apa lagi itu? Rajin apa selain belajar? Rajin berangkat sekolah ya, tentunya Nanti dikasih hadiah terus ya Pak Sigit ya. Gimana? Pak Sigit, nanti dikasih hadiah terus ya. Ya siap, hadiahnya macam-macam ya. Kemudian ada yang ditanyakan dari pembelajaran sudah berlangsung pada hari ini. Ayo coba tanyakan. Pembelajaran apa yang anak-anak tidak tahu di hari ini tadi? Sudah Pak Guru jelaskan? Sudah tahu Pak. Ada yang bertanya? Ya. Pak Guru bisa kalau anak bertanya ya. Ada? Ya ada, sudah paham. Oh sudah paham semua ya, karena mudah ya. Kemudian
kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu adalah bagaimana nanti anak-anak karena sudah bisa membuat kalimat saran. Nah, nanti kan ke depannya kalau ada apa-apa di kelas, kiranya nanti anak-anak sudah bisa mengatasi dengan kalimat saran, bisa memberikan masukan pada teman-teman yang lain. Misalkan ada temannya yang ini membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, Pak Guru dengan kalimat saran tadi, nah diingatkan ya. Misalkan Uswa ini ya sering membuang sampah di laci. Nah, Syarifah ini mengingatkan. Mengingatkannya bagaimana tadi? Masih ingat ya, Syarifah? Sebaiknya membuang sampah di tempat sampah. Gimana? Gitu. Sebaiknya, Syarifah. Ya, sebaik. Yap. Syarifah ini rambutnya. Pak. Ya, apa tadi masukan untuk Uswa supaya tidak membuang sampah sembarangan? Ya, Pak. Sebaiknya kamu membuang sampah pada tempatnya, Wah. Misalkan ini timbul menangis di kelas, Kurniaji kasih saran supaya tidak menangis gimana? Jangan menangis di kelas ya, Timbul. Kok jangan, Kurniaji? Nah, kayak gitu ya. Kedepannya kan ya tidak usah perlu ke kantor itu ada yang nangis, Pak Guru itu ada yang buang sampah. Nah, tentunya kalian sudah sudah bisa memberikan saran untuk teman-teman. Nah, harapan Pak Guru seperti itu. Ya, itu kemudian nanti ada tugas untuk anak-anak kelas 3 ya, tugasnya nanti tugasnya di rumah nanti mengerjakan paket tentang masih di kalimat saran, yaitu membuat kalimat dari gambar yang ada di situ, kalimat saran yang tepat sejumlah 10 kalimat saran. Nah, Pak Guru hadapan itu. Kemudian untuk mengetes kemampuan kalian, Pak Guru akan membagikan tes evaluasi ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Sekarang boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, kembali ke tempat duduk masing-masing sekarang. Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Pak Guru akan memberikan soal evaluasi. Evaluasi ini nanti berhubungan dengan tema keberapa tadi? Kita mempelajari tema berapa, anak-anak? 4. Tema 4. Ya. 4, Pak. Betul. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Waktunya sekitar 10 menit diselesaikan, dibaca dengan teliti ya. Terus jangan terkerjakan dengan teliti, jangan terburu-buru. Ini soalnya. Nah. Ini ya. Yo, dikerjakan. Sekarang Pak Guru kasih waktu, kerjakan sendiri, mandiri. Nah, soalnya adalah pilihan juga. Yo, kerjakan tenang, tidak ribut. Kalau yang di kelas tidak boleh ribut. Kalau mengerjakan yang bekerja tangannya ya, yang mengerjakan. Baik, anak-anak sudah selesai? Ya, Mbak. Sudah ya, 2 menit waktunya tinggal. Tolong diteliti lagi, dicek kembali, diteliti. Jangan sampai ada nilai yang di bawah 75 ya. Di atas KKM nanti nilainya supaya tidak ada yang remedi. Nah, sudah ya. Nah, sekarang ketua kelasnya mengumpulkan dari hasil evaluasi siswa tadi. Yo, dikumpulkan di meja Pak Guru. Siap, dikumpulkan. Terima kasih. Nah, itu ya. Rangkaian pembelajaran pada hari ini sudah selesai yang Pak Guru ajarkan. Jadi, harapan Pak Guru nanti anak-anak tetap semangat dalam belajar ya, tetap semangat dalam belajar. Iya, Pak. Menyayangi orang tuanya, ya kaitannya dengan hak dan kewajiban, melaksanakan kewajibannya,
melaksanakan kewajiban dengan baik di sekolah atau nah seperti itu harapan Pak Guru. Nah kalau tidak ada pertanyaan sekarang Pak Guru akan tutup dengan doa ya. Kemudian anak-anak besok menyiapkan pembelajaran yang selanjutnya ya. Oke. Sekarang yang memimpin doa kalau tadi Pak udah di ini oleh Timbul. Sekarang gantian yang lain. Coba tunjuk jari apa yang berani memimpin doa penutup. Oh, Narsia, ya Narsia silahkan maju ke depan, dipimpin untuk berdoa Narsia. Ya Pak, siap. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Beri salam. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Selamat siang anak-anak, tetap semangat, pulangnya hati-hati, nunggu jemputan dari orang tua, nggih. Ya Pak. Salim di salim. Salim Pak Guru. Salim. Oke, terima kasih Pak Timbul. Kita beri plus untuk Pak Timbul. Pak Timbul. Pak Timbul. Pak Timbul. Pak Timbul. Terima kasih Pak Sigit. Luar biasa. Ini catatan waktu saya tepat jam 15.14. Jadi tepat pas jam 15.14. Saya prediksi tadi karena mulai jam 14.24 tambah 50 selesai 15.14. Ini ternyata pas 15.14. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, silakan siapa yang mau memberi komentar, tanggapan, silakan. Ayo, silakan. Sekarang sudah tidak menjadi siswa loh ya. Sekarang menanggapi. Monggo Bapak Ibu. Ya, silakan. Pasrah ini. Bu Erlin ini malah off cam ini. Anaknya sedang demam batuk. Oke, Bu Uswa, silakan Bu Uswa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat untuk Pak Sigit, sudah menampilkan dengan sangat baik sekali. Untuk keseluruhan menurut saya dari awal sampai akhir sudah baik. Semoga kedepannya nanti saat pelaksanaan sesuai dengan harapan kita saja untuk manajemen waktu dan yang lain. Itu bukan untuk Pak Sigit saja, untuk kita semua. Itu aja Pak, cukup. Terima kasih Bu Uswa. Terima kasih. Ya baik Pak. Ya tadi sekali yang sudah di Sigit, saya luar biasa, merasa waduh sangat sempurna. Cuman tadi mungkin berarti tadi untuk 2 alat peraga papan saran apa? Papan saran. Papan saran sama pohon saran tadi, Pak. Nggih, Pak Sigit. Oh iya, papan saran sama pohon saran berarti itu nanti di 2 waktu yang berbeda ya, di 2 pertemuan yang berbeda nih Pak. Iya, yang papan saran itu untuk menjelaskan materinya itu pohon saran tadi, Pak. Seperti itu. Saya kira dari papan saran dan pohon saran itu apa ya, maksudnya sama-sama proyeknya. Berarti kalau bukan, jadi alat peraganya. Papan saran jadikan proyek juga. Oh seperti itu. Ya, untuk jelaskan. Berarti nanti untuk yang pohon saran berarti nanti yang membikin anak ya Pak ya? Iya, pohon sarannya anak nanti. Tapi ini apa? Untuk apa itu tadi itu pohonnya sudah ada, anak tinggal memotong itu Pak, gunting itu daunnya, kemudian ditempelkan aja nanti. Untuk persingkat waktu Pak. Sambil menuliskan saran. Oh, iya. Oh, nggih. Ya sudah. Ya, maksud saya
Saya sih menangkapnya dari dua alat peraga tadi sama-sama proyek itu, Pak. Mungkin itu Ya, saja terima dari kasih, saya. Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Kurniaji. Lainnya? Ada yang menyampaikan? Ada yang menyampaikan? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Sigit yang telah menyampaikan materinya. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan materinya ini on time betul, dalam arti begitu. Memang ini perlu waktu itu di menit memang sangat-sangat penting. Jadi nanti ketika benar-benar teman-teman ini berhadapan dengan peserta didik, ya, kalau sekarang kan peserta didik jadi-jadian. Kalau nanti yang peserta didik yang sungguhan, itu kan yang tahu teman-teman sendiri. Jadi yang tahu kondisinya peserta didik kan teman-teman sendiri. Pak Kurniaji tidak akan tahu kondisi peserta didik di Pak Sigit dan lain sebagainya. Maka dari itu waktu itu sangat-sangat penting dalam arti untuk kelancaran semuanya dan materi bisa tersampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi. Tujuannya materi yang diharapkan pada anak-anak itu sangat-sangat tercapai, baik itu melalui tadi papan saran yang melalui PBL-nya, melalui pohon saran PJBL-nya ini sudah tercover di situ, dalam arti 2 pertemuan yang disajikan di dalam satu rangkaian ini sudah runut, dalam arti begitu. Anak-anak pun harapannya ketika nanti ini benar-benar yang dihadapi adalah peserta didik yang sebenarnya itu bisa untuk berkomunikasi, bisa untuk melaksanakan apa yang diskenariokan oleh guru tersebut. Ya, skenariokan itu. Maka ini tadi kan murid jadi-jadian dalam arti begitu, ikut semuanya ikut. Nah ini nanti yang dihadapi kalau peserta didik yang sungguh-sungguhan, sungguh benar, ini adalah arti begitu, sungguh benar. Maka pasti guru yang lebih paham. Maka sekali lagi terima kasih, selamat untuk Pak Sigit, sudah tidak hanya untuk Pak Sigit saja, juga pada teman-teman saran saya, apalagi nih teman-teman itu sungguh luar biasa bertemu dengan orang bahasa Indonesia ini Bu Uum ini. Jadi penggunaan kata ini, dari pemenggalan kata. Jadi tidak hanya Pak Sigit saja, teman-teman yang lain juga kadang-kala menggunakan itu. Ini kalimat kritik, ya, kannya kan lama itu. Nah, itu kalau Pak Kurniaji nyeleneh kritikus atau kritikan atau diganti yang lain dalam arti begitu. Dijadikan bahan yang itu. Nah, maka sebisanya untuk menghindari pemenggalan ya suku kata yang tidak pas. Anak-anak sekarang kita sedang padahal harapannya Pak Guru kan tidur, ternyata jawabannya timbul gitu kan, malah tiduran. Ini pemenggalan suku kata yang tidak pas. Harapannya langsung saja kritikan, saran, jadi tidak usah dipenggal. Kemudian ya tadi memang sudah saya cermati juga Pak Sigit banyak menggunakan kata tadi. Enggak atau tidak Pak Sigit? Oh. Iya, campur-campur Pak, ada yang enggak, ada yang tidak. Kebiasaan ya Pak itu. Loh ini, nanti bisa ya ini. Oh iya. Jadi menggunakan kata enggak itu memang ya itu sudah kebiasaan kita. Iya. Enggak apa-apa, ya tidak apa-apa. Padahal yang mereka kan tidak apa-apa. Jadi sering ya kita akan ditiru karena guru itu kan ditiru, diteladani oleh peserta didik kita. Jadi penggunaan kata yang itu ya kelihatannya tidak begitu masalah di dalam, tapi di dalam bahasa Indonesia kan tidak benar dalam itu. Ini hanya tambahan saja dari saya. Selamat untuk Pak Sigit sudah menyampaikan luar biasa runtutan dan RPP-nya tadi sudah saya baca juga sudah luar biasa di dalam arti. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Sigit. Bu Uum. Terima kasih Pak Isrom ya. Pak Sigit, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya berganti moda ya dari WiFi ke paket data, jadi terpental sebentar tadi yang ketika saya mengomentari Bu Sophia, tapi bisa barangkali saya
gabung ya antara Bu Sopiah dengan Pak Sigit. Baik, untuk Pak Sigit ya, ini luar biasa, sudah persiapan. Bu Sopiah juga demikian. Untuk medianya juga sudah, stressingnya juga saya merasa sudah ada ya, Bu Sopiah dengan Pak Sigit. Stressing itu yang membuat anak itu bersemangat, Bapak Ibu. Jadi ketika mengajar di kelas, ketika Bapak Ibu itu flat ya, maksudnya intonasinya sama, kemudian tidak ada kayak intonasi naik atau intonasi rendah, intonasi tinggi, ketika ada variasinya itu akan membuat siswa itu tergugah, artinya tidak kemudian flat, oh ya baik, bagus, tidak seperti itu. Artinya ada memang stressing, misalnya ayo yang tadi ini suara-suara yang memantik siswa untuk lebih semangat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Sigit, apa saya yang tidak atau kurang menyimak? Sepertinya untuk penguatan manfaat belum ada ya Pak Sigit ya. Mengapa kita harus belajar? Yang apa itu Bu? Saran. Yang penguatan kali ini Bu, pembelajaran Bu. Yang manfaat ya di dalam pendahuluan itu, mengapa kita harus tujuan mungkin untuk belajar supaya kita bisa mengungkapkan kalimat saran. Oh, itu malah di akhir tadi. Kenapa tidak maksud saya? Manfaat. Sudah Bu, Ya, cuman maksud di penguatan Bu tadi. Pembelajaran. Di penguatan dan motivasi akhir. Di akhir refleksinya tadi maksud. Ya. Mungkin sedikit saya merefleksi bahwa ada tujuan dengan manfaat yang biasanya itu menjadi penguatan meskipun bisa di awal juga bisa di akhir, tapi kalau untuk tujuan memang biasanya di awal. Manfaat juga kebanyakan seperti itu Bapak Ibu, karena manfaat itu dihubungkan dengan konteks. Mengapa toh siswa SD itu harus bisa menerangkan? Karena kalau tujuan mengacu pada capaian kompetensi dasarnya, tetapi kalau manfaat secara kontekstual, apa untungnya atau apa manfaat yang didapat dari siswa dengan belajar ini? Logikanya ketika kita bisa menghubungkan manfaat dengan konteks yang paling dekat dengan siswa, baik itu untuk masa depan maupun masa sekarang, itu akan membuat siswa itu bersemangat mempelajari karena mereka tahu untuk apa mereka mempelajari ini. Ketika misalnya kita menghubungkan dengan kita bisa mengetahui atau membuat kalimat saran, maka bisa saja teman yang sedang tidak mood, perasaannya kita tegur dengan nada yang kurang bagus, langsung dengan kritikan, langsung dengan teguran, nanti dia jadi marah, dia tidak melakukan apa yang kita sarankan, malah justru akan memusuhi kita. Ini beberapa hal yang memang perlu kita sampaikan. Tentu saja dengan daya jangkauan atau daya pikir anak kita ya, kita sesuaikan ke sana. Untuk SD ya SD. Untuk misalnya perguruan tinggi kita hubungkan dengan konteks yang paling jauh. Mengapa saran-saran contoh-contoh yang berbau politik, contoh-contoh yang berbau ekonomi. Kalau untuk yang mahasiswa sangat bisa dimungkinkan. Kalau SD kita sarankan misalnya ada kasus-kasus sebelumnya yang memang ada, kita bisa hubungkan ke sana. Tapi baik tadi ternyata Pak Sigit sudah memberikan itu di akhir. Kemudian untuk saya cek tadi setiap kali ini sengaja Bapak Ibu, mohon maaf saya menutup kamera supaya Bapak Ibu itu mungkin ini ya tidak merasa seperti saya awasi. Jadi mungkin saya mohon izin, tapi saya menyimak dari awal, saya cocokkan dengan RPP-nya, langkah-langkahnya. Jadi Pak Sigit juga sudah runtut. Demikian juga dengan Bu Sopiah, tapi memang Bu Sopiah tadi untuk tujuannya juga belum. Hanya begini Bu Sopiah dengan Pak Sigit ya. Mungkin Bapak Ibu bisa membedakan sedikit, ini bukan untuk apa-apa ya. Tadi Bu Sopiah berangkat dari contoh-contohnya misalnya, ciri-ciri bunyi, ada merambat, ada apa? Ada 3 ya tadi kalau tidak salah saya menyimak. Ciri-ciri bunyi disebutkan terlebih dahulu, baru Bu Sopiah memberikan uraian contoh. Tapi sedikit berbeda dengan Pak Sigit. Pak Sigit berangkat dari contoh, kemudian siswa seperti menemukanali. Dia menemukan dan mengenali berdasarkan ciri-ciri itu. Nah,
Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, di dalam konteks pembelajaran PBL maupun PJBL, temuan-temuan yang bersumber dari siswa itu sebaiknya lebih diutamakan daripada pemberian-pemberian yang bersumber dari guru. Jadi sebaiknya memang kita memberikan contohnya, baru kita merangsang siswa untuk menemukan berdasarkan contoh tadi. Misalnya, kalau seperti ini misalnya ada bunyi yang kalau kita berada di gua ya, tiba-tiba ada bunyi yang ini ya, kalau kita meneriakkan sesuatu ada bunyi berbalas. Itu apa namanya? Bunyi apa itu? Gema. Kalau bunyi gema itu berarti bunyinya bagaimana? Ini supaya kita mengarahkan siswa untuk menyebutkan satu ciri dari contoh yang kita berikan. Itu inquiry Bapak Ibu. Temuan itu yang penting, jadi siswa tidak langsung diberikan, oh ini definisinya, oh ini, tapi dari contoh itu kemudian dia bisa menemukan isinya, konstruksi berpikirnya sedikit dibalik. Dan ini sudah dimulai pada K13. Kalau dulu cenderungnya Bapak Ibu guru memberikan misalnya ini contoh bunyi, macam-macam bunyi, jenis-jenis bunyi, semua diberikan. Kemudian siswa menghafal. Siswa memahami dengan menghafal, tapi kemudian dia kita gali dari contoh-contoh yang mungkin dekat dengan mereka pahami, kemudian kita coba membimbing mereka untuk mencari, misalnya itu terkait dengan ciri, berarti mencari ciri-cirinya tadi. Jadi tadi Bu Sophia untuk contohnya sudah sangat bagus ya, Pak Sigit juga contoh-contohnya sudah sangat bagus. Sangat kontekstual ya, misalnya memanggil siswa untuk menyebutkan contohnya, ini saya kira akan membuat siswa itu tergugah dan menarik. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk beberapa hal refleksi saya dari untuk Bu Sophia dengan Pak Sigit. Tapi saya sangat mengapresiasi, saya pikir begini kemarin Pak Isra, mohon maaf, saya berpikiran itu saya mau menunjuk langsung. Jadi tidak ditentukan begitu. Jadi langsung acak semuanya Bapak Ibu sudah siap. Tapi saya meskipun itu juga ada kelemahannya. Kelemahannya artinya satu sisi kelebihannya adalah Bapak Ibu semua siap. Tapi kelemahannya ya mungkin Bapak Ibu yang siapnya setengah-setengah menjadi tidak terlalu siap. Kalau ini kan Bapak Ibu sudah langsung, oh ya nanti yang akan maju Bu Sophia dengan Pak Sigit, berarti yang lain-lain kan tidak persiapan. Makanya saya mengapresiasi jempol 4 ini luar biasa kepada Bu Sophia dengan Pak Sigit yang mau menjadi pionir ya, artinya mengawali untuk teman-teman membuka jalan, memberikan gambaran kira-kira untuk praktik peer teaching-nya seperti apa. Jadi nanti kesempurnaan yang nanti akan teman-teman lakukan, salah satunya adalah ini ya, diwujudkan dari tekad yang kuat Pak Sigit dengan Bu Sophia untuk maju di awal. Jadi kita berikan aplaus kepada Pak Sigit dan Bu Sophia serta Bapak Ibu yang lain ya. Ini luar biasa.